Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan masih berkutat dengan flashback ke masa lalu, ke kehidupan pertamanya, dan juga masih berkutat dengan warisan dari Yang Mulia Bumi Surga. Nah, hari ini masih kita akan lanjutkan lagi hal yang sama. Bahkan di part berikutnya juga masih hal yang sama, karena Fang Yuan itu tujuannya mencari Gu penyesalan, yang mana itu baru akan muncul kemungkinan di 2 part berikutnya. Langsung aja, tanpa basa-basi, kita masuk ke part 336. Di akhir part sebelumnya, Xie Hanmo pusing karena lagunya dicuri oleh pesaingnya dan mereka tidak boleh menyanyikan lagu yang sama, karena meskipun hasilnya lebih baik, tapi kalau menyanyikan lagu yang sama itu otomatis didiskualifikasi. Akhirnya di saat terakhir, saat Xie Hanmo hendak naik ke panggung, Fang Yuan ikut pergi bersamanya, dan Fang Yuan memberikan sebuah lagu yang baru kepada Xie Hanmo. Kini, semua orang tampak menunggu Xie Hanmo untuk menyanyikan. Tetapi setelah beberapa tarikan nafas, Xie Hanmo masih belum bernyanyi. Orang-orang mulai gusar dan seseorang berbisik, "Kenapa dia belum mulai bernyanyi?" Di kejauhan, pemimpin suku Frostide terbahak-bahak. Wajahnya sangat gembira. Dia tidak akan bisa bernyanyi. Dia tak punya lagu yang bisa dinyanyikan. Tapi tiba-tiba Fang Yuan berkata, "Maafkan aku, tapi bisakah aku meminjam Gu Sitar?" Kerumunan orang heran. Bagaimanapun ini adalah upacara yang penting. Bagaimana bisa Gu yang sangat krusial pun tidak mereka siapkan? Orang-orang mulai menilai Fang Yuan dan juga Xie Hanmo sedang bercanda. Tapi Fang Yuan sekali lagi berkata, "Aku butuh Gu Sitar peringkat 3. Adakah yang bisa meminjamkannya?" Fang Yuan menatap ke arah Tetua Agung. Tetua Agung pun mengerti. Dia sudah mengantisipasi kecelakaan yang menimpa Xie Hanmo. Maka dengan cepat dia memerintahkan seseorang untuk membawa Gu Sitar. Fang Yuan menerima Gu itu, lalu berkata dengan tenang, "Ini adalah situasi yang penting. Aku akan memperbaiki Gu ini di tempat." Kerumunan orang terdiam. Bagaimana bisa? Pada putaran terakhir dari upacara Dewa Laut, dia justru ingin memperbaiki Gu di depan semua orang. Mereka mulai mencibir Fang Yuan dan mempertanyakan apakah Fang Yuan serius. Pemimpin suku Frostide segera memberikan isyarat pada antek-anteknya. Lalu, para anteknya berseru, "Hei manusia! Kau tampaknya sengaja mengulur waktu. Ini adalah upacara agung, tak sepatutnya kau mengulur-ngulur waktu seperti ini." Antek yang lain mulai bersautan, dan orang-orang pun ikut terprovokasi. Tapi Fang Yuan sekali lagi berseru, "Apakah di dalam aturan upacara Dewa Laut tertulis larangan untuk menyempurnakan Gu? Semua ini aku lakukan demi lagu yang akan Nona bawakan. Kita akan mulai segera setelah Gu disiapkan dengan sempurna." Tetua Agung pun bergerak dengan cepat. Suaranya tegas dan bergema di seluruh arena. "Tidak ada aturan seperti itu. Maka aku izinkan kau untuk memperbaiki Gu itu. Cepat selesaikan perbaikan itu. Apakah ada yang keberatan?" Tetua Agung menoleh ke arah para tetua yang lain. Sebagian hendak bicara, tapi sebagian lainnya hanya terdiam. Wajah mereka penuh dengan pertimbangan. Anak buah dari pemimpin suku Frostide kembali berteriak, "Upacara Dewa Laut adalah ritual suci. Tetua, apakah Anda ingin seluruh bangsa Duyung menunggu penyempurnaan Gu dari manusia ini?" Fang Yuan menatapnya tajam.
Kata-katanya menusuk. Penyempurnaan ini untuk upacara Dewa Laut. Tidak bisakah kalian menunggu sedikit demi menjaga kesucian dari upacara ini? Jika ada yang tidak sabar, silahkan berdiri dan pergi sekarang. Keheningan seketika menyelimuti tempat itu. Tak seorang pun berani menyahut lagi. Pemimpin suku Frostide mencibir, matanya penuh dengan amarah. Manusia, lidahmu sungguh tajam. Tetapi ketika kau jatuh ke tanganku, aku pastikan semua gigimu akan patah dan lidahmu tercabut. Di panggung cangkang kerang raksasa, para prajurit duyung terus menahan agar cangkang itu tetap stabil. Di sekelilingnya, para putri duyung bermunculan ke permukaan. Hanya kepala mereka yang terlihat dari atas. Semua mata tertuju pada Fang Yuan yang sedang menyempurnakan gusitar. Xie Hanmo sendiri berdiri di sampingnya. Perasaannya campur aduk memenuhi hatinya. Ia pernah melihat banyak upacara Dewa Laut, bahkan pernah menjadi pemenangnya sendiri. Tetapi belum pernah sekalipun upacara sakral ini dipenuhi dengan kejadian seperti saat ini. Sementara itu gerakan Fang Yuan semakin cepat. Pemilik asli dari gusitar pun bekerja sama dengannya, membuat proses penyempurnaan itu berjalan dengan lancar. Akhirnya setelah selesai, Fang Yuan berdiri. Dia melangkah ke belakang Xie Hanmo. Suaranya penuh dengan keyakinan. Baiklah, pertunjukan yang sesungguhnya dimulai sekarang. Kerumunan duyung menarik nafas lega, meski wajah mereka dipenuhi dengan rasa kesal. Silahkan saja kau bernyanyi. Aku ingin lihat apa yang bisa kalian lakukan. Ejek pemimpin suku Frostide. Bibirnya melengkung sinis. Di bawah panggung, Tetua Agung serta kedua penjaga Xie Hanmo menatap dengan cemas. Xie Hanmo perlahan menutup matanya, dan pada saat itu, alunan sitar pun mengalir. Fang Yuan mengaktifkan gusitar. Suaranya sangat halus, penuh dengan keindahan serta daya tarik. Seolah semua itu membawa semua orang ke dalam arus bulan dan laut. Xie Hanmo menarik nafas panjang menenangkan dirinya. Lalu dia mulai bernyanyi. Suaranya benar-benar jernih dan menyayat. Semua orang terdiam. Hanya suara ombak yang tersisa. Suara indah itu membuat orang-orang enggan untuk beranjak. Lagunya sederhana, namun syarat akan duka. Setiap bait mengalir lembut, namun getirnya sungguh menusuk hati. Kesedihan meresap, memenuhi dada dari setiap orang yang mendengarnya. Suara Xie Hanmo jernih dan tajam, lembut sekaligus hangat. Seperti cahaya bulan, dingin di permukaan, tetapi samar-samar menyimpan kehangatan. Kerang raksasa perlahan memancarkan cahaya putih. Ombak pun seakan enggan mengganggu nyanyian indah itu dan menjadi jinak. Xie Hanmo hanyut dalam nyanyiannya. Tatapannya perlahan berpaling pada Fang Yuan. Dalam hati, Xie Hanmo bergumam, apakah di dalam hatimu juga tersimpan kesedihan? Semua itu tergambar di dalam lagu yang ia nyanyikan. Para duyung yang tak terhitung jumlahnya mulai meneteskan air mata. Perasaan cinta dan rindu, luka dan kesepian, semuanya tertuang di dalam air mata dan juga di dalam relung hati mereka. Apakah kebahagiaan sejati ada di dunia ini? Tidak ada yang tahu, tetapi yang jelas, kesepian selalu ada. Sampai saat lagu berakhir, keheningan kembali meliputi seluruh tempat itu. Di dalam rumahku, pemimpin Frostide membeku seperti patung.
Keterkejutan jelas tergambar di wajahnya. Kini lautan menjadi tenang. Awan gelap pun telah tersapu. Sinar bulan murni membungkus kerang raksasa, melingkupi Xie Hanmu dan juga Fang Yuan. Setelah mencurahkan seluruh hati dan kekuatan mereka, keduanya saling bertukar pandang. Para duyung yang lain akhirnya mulai tersadar. Lagu apa itu? Aku baru pertama kali ini mendengarnya. Sungguh lagu yang menakjubkan. Itu benar, itu sungguh lagu yang indah. Walaupun Xie Hanmu tampak tidak terlalu terampil, dia banyak melakukan kesalahan dalam manipulasi gu miliknya. Tetapi secara keseluruhan, suaranya dan lagu yang ia bawakan sungguh indah. Para penonton mulai riuh. Sebenarnya Fang Yuan dan Xie Hanmu sama sekali belum pernah melatih lagu ini sebelumnya. Andai mereka pernah berlatih satu kali saja, kesalahan semacam itu tak akan terjadi. Ya, walaupun begitu, kerja sama mereka di percobaan pertama itu tetaplah mengesankan. Pencapaian pribadi dari Xie Hanmu memang tak bisa diremehkan. Para duyung yang berkerumun di sana lalu berseru, "Lihat, laut menjadi tenang, bahkan awan gelap telah menghilang. Kini cahaya bulan telah muncul lagi." Yang lain berseru, "Benar, terlepas dari kesalahan yang Xie Hanmu lakukan, tapi hasilnya sudah jelas. Xie Hanmu jauh lebih unggul." Ya, aku pun setuju. Walaupun pada akhirnya kemenangan masih akan ditentukan oleh dua lagu berikutnya. Suasana di antara para duyung mulai memanas. Mereka semakin bersemangat menantikan sisa dari upacara Dewa Laut. Tetua Agung pun kini bisa menghela nafas lega. Kekhawatiran yang menekan hatinya akhirnya kini telah mereda. Tapi jauh di dalam rumahku, pemimpin suku Frostide meraung dengan penuh amarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Busulian yang mendengar itu tampak tersenyum. Dia berkata, "Sepertinya meski rencanamu berhasil, tetap saja ada kecelakaan yang terjadi." Matanya menyipit, fokus pada Fang Yuan. Manusia ini tidak sederhana. Tidak heran Xie Hanmu tertarik padanya. Aku yang adalah seorang ahli lagu, aku bisa merasakan bahwa ini kemungkinan besar adalah lagu ciptaannya sendiri. Ini membuktikan bahwa manusia itu punya pencapaian yang luar biasa dalam jalur suara. Mendengar itu, pemimpin suku Frostide menatap tajam. Lagu di dunia ini jumlahnya tak terhitung. Bagaimana kau bisa seyakin itu bahwa lagu ini adalah ciptaannya? Busulian tersenyum dingin dan berkata, "Kau tak mengerti. Ini adalah sesuatu yang tak bisa kau mengerti." Wajah pemimpin suku Frostide menjadi semakin gelap. "Busulian, bicaralah dengan jelas." Tetapi Busulian hanya tertawa dan mengabaikannya. Matanya kini tertuju pada Fang Yuan, penuh dengan rasa dan minat. Orang lain mungkin akan gentar pada kekuatan politik dari pemimpin suku Frostide. Tetapi Busulian, dia berbeda. Bukan hanya karena dia adalah pasangan dari mantan tetua ketiga suku Duyung, tetapi juga karena berkat serta ambisinya sendiri. Tapi sayangnya dia salah menebak. Lagu itu bukanlah ciptaan Fang Yuan, melainkan lagu yang berasal dari bumi. Lalu, sementara itu, Xie Hanmu kini bicara pada Fang Yuan melalui telepati saat mereka turun dari panggung. "Lagu ini sungguh menarik. Aku belum pernah mendengarnya sebelum ini. Ini pasti ciptaanmu. Tak kusangka
kamu punya pencapaian yang tinggi dalam jalur suara, Fang Yuan. Tampak Xie Hanmo sangat mengapresiasi Fang Yuan. Dan mendengar itu, Fang Yuan hanya bisa tersenyum pahit. Kamu terlalu melebih-lebihkannya, Nona. Kamu lihat sendiri, aku bahkan harus meminjam gusitar. Aku tak punya pencapaian yang berarti di jalur suara. Tapi Xie Hanmo tampak begitu tulus. Dia berkata, tak perlu merendah diri seperti itu. Bisa menciptakan lagu seperti ini sudah cukup untuk membuktikan bakatmu. Jika kau beralih dan menekuni jalur suara, masa depanmu mungkin akan sangat cerah. Tapi Fang Yuan sendiri sudah menduga hal ini sejak awal. Dia tak ingin menjelaskan yang sebenarnya, karena hal itu tidaklah penting dan memang mustahil untuk dijelaskan secara jelas. Akhirnya Fang Yuan mengalihkan pembicaraan mereka dan berkata, yang terpenting sekarang adalah 2 lagu berikutnya. Jika tebakanku benar, mereka akan mengulangi trik yang sama. Dan seperti yang Fang Yuan duga, saat Dong Lei mulai bernyanyi, dia menyanyikan lagu yang sudah disiapkan oleh Xie Hanmo. Seperti yang sudah kuduga, kata Fang Yuan mencibir. Tatapan Xie Hanmo juga menajam, dingin terasa menusuk. Sementara kedua penjaga di samping mereka saling melirik. Wajah mereka memerah karena marah. Pelacur itu benar-benar mencuri lagu kita lagi. Tenanglah, aku sudah menyiapkan lagu berikutnya, kata Fang Yuan menenangkan mereka. Selain itu, Fang Yuan juga tampak tersenyum dengan penuh keyakinan. Lalu begitu Dong Lei turun dari panggung, Fang Yuan serta Xie Hanmo kembali naik ke atas panggung. Alunan nada bergema, sementara Xie Hanmo bernyanyi serta menari. Begitu lagu berakhir, dunia kembali jatuh dalam kesunyian. Ikan, udang, kura-kura, dan kepiting mengambang di permukaan air. Sementara burung bertebangan di langit. Bahkan yang biasanya tidur di siang hari pun kini terbangun, terseret oleh karena pesona lagu itu. Nada dan liriknya sungguh menembus hati siapapun yang mendengarnya. Para duyung bahkan tak sanggup menolak pesona itu. Xie Hanmo kembali menatap Fang Yuan. Pikirannya bergetar. Apakah lagu ini adalah lagu yang dia ciptakan untukku? Xie Hanmo bertanya-tanya dalam hati. Bagaimanapun, dia sendiri bisa merasakan resonansi di dalam liriknya. Sungguh dalam dan menyentuh. Perlahan ada kehangatan serta penghiburan yang menyapu hatinya. Selama ini dia seperti giok es. Dia masih murni, tetapi difitnah oleh orang. Namun karena lagu kedua ini, semua kesedihan dan kebenciannya yang menumpuk seketika sirna. Dia adalah orang yang benar-benar mengenalku, gumam Xie Hanmo. Dia benar-benar merasa tersentuh dan hatinya penuh dengan warna yang tak terlukiskan. Hasil akhirnya, putaran kedua ini Xie Hanmo kembali menang dan selisihnya menjadi semakin besar. Di bawah panggung, wajah Dong Lei memucat. Dia sadar, jika bukan karena kerja sama Fang Yuan dan Xie Hanmo yang masih belum sempurna, dia tak akan pernah punya kesempatan untuk menyanyikan lagu ketiga. Pemimpin suku Frostide menggertakkan gigi. Sialan, orang ini benar-benar menjadi ancaman besar. Mendengar itu, Bu Sulian mengejek. Kau akhirnya sadar. Sungguh telat sekali. Pemimpin suku Frostide semakin geram. Dia enggan berdebat. Namun hatinya sungguh semakin tenggelam di dalam kekhawatiran. Dia harus menyelesaikan masalah ini sekarang juga. Kalau dibiarkan, setelah lagu ketiga,
maka Xie Hanmo pasti akan menang. Fang Yuan, ternyata dia menjadi batu sandungan. Aku harus menyingkirkan dia. Pemimpin suku Frostide menggertakkan gigi. Tekadnya kini sudah bulat. Namun dalam hati, dia merasakan rasa sakit yang teramat berat. Dalam keadaan normal, dia punya 1000 cara untuk menyingkirkan Fang Yuan. Tetapi sekarang, di tengah upacara Dewa Laut, di bawah tatapan semua orang, dia tak boleh bergerak sembarangan. Apa yang harus kulakukan? Pikiran pemimpin suku Frostide berpacu. Keringat dingin mengalir di dahinya. Setelah merenung lama, akhirnya dia memilih jalannya. Suara transmisi terdengar di telinga Fang Yuan. Fang Yuan, aku pemimpin suku Frostide. Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah, tetapi dia tetap diam. Pemimpin suku Frostide tertawa kecil lalu berkata, "Kau seharusnya bisa mendengarku. Aku tahu kau adalah orang yang pintar, tetapi kau masih terlalu muda. Cita-citamu naif dan tidak realistis." Fang Yuan lalu membalas transmisi suara itu dan tertawa dingin. "Aku sama sekali tidak naif. Kau memang tidak akan mengerti apa yang kulakukan." Sekali lagi pemimpin suku Frostide mengatakan dengan penuh ejekan, "Itulah kenapa aku menyebutmu masih muda dan bodoh. Jangan kira ketenaran yang kau nikmati saat ini memiliki arti. Kalian berdua hanyalah pion. Kau bisa lihat bendera yang berkibar. Bendera itu bisa berkibar karena dasarnya adalah kekuatan pada tiang. Pikirkan baik-baik apa yang benar-benar bisa kau andalkan sekarang." Tetua Agung pertama, sungguh? Coba lihat sendiri. Dia memang punya kekuatan politik untuk menekan fraksi kami. Tetapi tetap saja dia membiarkan kalian maju sebagai tameng. Saat Xie Hanmo menyelidiki kasus korupsi sebelumnya, apakah dia benar-benar membantu? Aku yakin tidak sama sekali. Paling banyak dia hanya akan memberikan petunjuk seadanya. Percayalah, itu bukanlah usaha yang serius. Kata-katanya sungguh fasih dan menusuk. Ia melanjutkan, "Misalkan kalian menang pun dan gelar saintis kembali dipertahankan, memangnya apa? Apa kau pikir aku akan mati? Tidak. Suku Frostide adalah fraksi terbesar di dalam pengadilan suci Merman. Jika aku jatuh, seluruh pengadilan akan kacau. Tetua Agung tidak punya nyali untuk menanggung akibat sebesar itu. Dia hanya ingin menahanku dan memastikan bahwa aku tidak melampaui batas. Jadi pada akhirnya, tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku tetap akan hidup sebagai pemimpin suku Frostide. Paling buruk aku hanya harus mengorbankan beberapa kambing hitam untuk meredam badai yang datang." Pemimpin suku Frostide kembali menekankan ucapannya. Sementara upacara Dewa Laut ini, hampir setiap kandidat saintis punya fraksi di belakangnya. Ini bukan sekedar kompetisi memilih saintis. Ini adalah cara para petinggi untuk membagi sumber daya dalam beberapa dekade ke depan tanpa menggunakan perang saudara. Fraksi dengan saintis akan mendapatkan bagian kue yang paling besar, sementara yang kalah hanya akan menerima remah-remah. Fang Yuan, mungkin kau membenci permainan kotor ini, tetapi apa kau pikir cahaya yang kau lihat itu adalah kebenaran? Salah. Di laut ini, yang berkuasa hanyalah kegelapan. Cahaya hanya sinar yang muncul di permukaan, menipu orang-orang yang biasanya terpukau olehnya.
Saat mereka berpikir itu adalah kebenaran, mereka sesungguhnya terlalu naif. Sama seperti dirimu. Mendengar itu, Fang Yuan terdiam dan matanya menyipit. Ingatan itu kembali pudar. Dan kini di dalam surga Paus Naga Biru, suasana penginapan Xialin terasa berat. Salah satu penjaga dari Suyi berkata, "Apa yang akan kita lakukan, Nona?" Dalam tes berikutnya, pengikut Zhao Lu akan ikut serta. Orang itu terkenal di lautan. Dengan dia hadir, kita hampir tak punya peluang untuk menang. Suyi duduk di tengah sambil memegang cangkir. Dia menatap teh di dalamnya dengan pandangan linglung. "Nona, Anda tidak boleh ragu. Upacara Dewa Laut sudah berlangsung lama. Kini hanya kita dan Zhao Lu yang tersisa. Yang lain sudah tersingkir. Setelah ronde berikutnya, maka akan ada ujian terakhir. Jika kita bisa melewati rintangan ini, kita bisa bersaing untuk posisi saintis." Penjaga kembali menambahkan dengan nada cemas. Sementara Suyi, dia tampak menghela nafas. "Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang?" Kedua penjaga itu lalu berkata, "Nona, bukankah suku kita memiliki ahli yang kuat untuk melawan musuh?" "Benar, Nona. Asal kita memaksa mereka bertarung, bahkan jika kita tetap kalah, setidaknya kita tidak akan langsung tersingkir." Mendengar itu, Suyi menarik nafas panjang dan berkata, "Aku mengerti maksud kalian, tetapi apa kalian lupa sesuatu? Sejak awal, aku hanya boleh mendaftarkan 4 orang pengikut dalam kompetisi ini. Semua slot sudah kugunakan. Meski suku telah mengundang seorang ahli, kita tak bisa memakainya." Penjaga itu saling bertukar pandang. Lalu salah satu berkata, "Jadi begini, Nona. Masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Kita hanya perlu mengeluarkan seorang pengikut." "Benar, Nona. Berdasarkan aturan upacara Dewa Laut, kita tak bisa sekedar menyingkirkan pengikut. Tapi kalau pengikut itu rusak atau melakukan kejahatan, kita bisa mengusirnya dengan alasan yang sah. Dengan begitu maka 1 slot akan kosong dan kita bisa mengundang ahli itu ke dalam kelompok kita." Ekspresi Suyi berubah. Dia lalu menolak. Itu adalah perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan. Upacara Dewa Laut adalah peristiwa besar. Jika muncul skandal, reputasi dari orang itu akan ternoda seumur hidup dan tak akan bisa dibersihkan. Semua pengikutku sudah banyak berkorban untukku. Bagaimana mungkin aku akan membalasnya dengan sebuah pengkhianatan?" Nanirong yang juga ada di sana berkata, "Nona, aku yakin demi Nona siapapun akan rela untuk berkorban. Kita hanya harus mengorbankan 1 orang saja." Lalu penjaga menyahut, "Nona, aku sarankan kita targetkan saja Xialin. Dia tidak memiliki latar belakang. Dia hanyalah seorang putri duyung biasa. Tak ada yang akan peduli terhadapnya. Siapa yang tahu keberuntungan apa yang ia bawa sebelumnya sehingga dia mendapatkan gu pengumpul minyak. Kita bisa saja menyingkirkan dia." Nanirong menambahkan, "Nona, Anda tidak perlu khawatir. Kita tidak akan mempermalukan dia di depan umum. Kita hanya akan memindahkan dia secara logis. Xialin terlihat cukup mengerti. Serahkan saja padaku, aku yang akan bernegosiasi dengannya. Sedikit imbalan tak akan menjadi masalah. Bandingkan dengan posisi saintis, mana yang lebih penting?" Mendengar itu, Suyi tampak ragu. Lalu salah satu pengawalnya menimpali dengan cepat, "Nona, kami tak bermaksud memaksa atau merugikan Xialin.
Kami hanya ingin kerjasama darinya. Lagi pula, apa artinya reputasi bagi seorang gadis miskin seperti dia? Si Alin lebih membutuhkan keuntungan yang nyata. Mungkin justru ia akan senang setelah menerima tawaran ini. Menukar nama baiknya demi sebuah imbalan yang besar. Suyi tampak berpikir keras. Dia lalu berkata, "Kalian pergilah dulu, biarkan aku mempertimbangkan masalah ini." Singkatnya, ketiga orang itu lalu meninggalkan Suyi sendirian. Beberapa hari berlalu. Desas-desus tentang si Alin mulai menyebar di seluruh kota suci. Hei, itu dia, putri duyung yang tak tahu malu dan mengkhianati dermawannya, Nona Suyi. Demi mendekati kaum bangsawan, dia melakukan semuanya. Tidak heran Nona Suyi sering dirugikan. Rupanya ada pengkhianat di sisinya. Yang lain menimpali, kalau aku sudah kucabik-cabik kulitnya sejak lama. Bah, perempuan seperti dia itu masih berani muncul di depan Nona Suyi. Sungguh tidak tahu malu. Di tengah tatapan penuh dengan cemoohan dan bisikan yang tajam, si Alin menggigit bibirnya. Dia menapaki tangga menuju kamar Suyi. Tapi sebelum sampai di atas, sebuah suara terdengar. "Berhenti di sana." Suara itu adalah milik Nani Rong. Dia muncul dan menghadangnya dengan ekspresi dingin. "Nani Rong, saya dijebak. Saya ingin bertemu dengan Kak Suyi." Si Alin menatapnya dengan tatapan cemas dan suara bergetar. Nani Rong mendengus. "Kau masih mau berpura-pura? Nona Suyi sekarang sangat murka. Dan kau masih berani mencoba menemuinya di saat seperti ini? Babak terakhir upacara Dewa Laut akan segera dimulai. Kau pasti hanya ingin membuatnya goyah dan gagal dalam putaran terakhir. Nyahlah, aku tak akan mengizinkanmu." "Bukan begitu, Nani Rong. Tolong dengarkan aku," si Alin memohon. Tetapi Nani Rong semakin meninggikan suaranya. "Dengar apa? Kau sampah tak tahu malu. Kau bahkan tak pantas bicara dengan kami. Kami sebelumnya telah buta karena menerimamu di dalam kelompok kami. Sekarang, enyahlah." Mendengar itu si Alin menggertakkan gigi. Matanya memerah. "Kalian boleh tak percaya padaku, tapi aku yakin Kak Suyi percaya padaku. Kalau aku belum menemuinya, aku tidak akan pergi dari sini." Nani Rong kembali berseru, "Kau benar-benar keras kepala. Kau memaksaku untuk mengusirmu." Tapi sebelum Nani Rong bergerak, sebuah suara lembut terdengar. "Cukup." Suyi muncul di tangga. Langkahnya tenang namun membawa tekanan. Si Alin penuh dengan harapan. Dia berkata, "Kak Suyi, tolong percaya padaku." Suyi menatap si Alin dengan ekspresi rumit. Antara marah dan juga iba bercampur menjadi satu. Si Alin, sulit aku mempercayai apa yang terjadi. Tetapi bukti itu mengarah padamu. Si Alin berteriak, "Kak Suyi, percayalah padaku. Aku tidak mengkhianatimu." Lalu tiba-tiba, sekelompok duyung berseragam masuk ke dalam penginapan. Suasana seketika menjadi hening. Salah satu dari mereka maju. "Si Alin, kami dari penyelidik kota suci. Ada laporan bahwa kau telah melakukan korupsi dan pengkhianatan pada Nona Suyi. Kau juga dituduh berusaha mengacaukan upacara Dewa Laut yang sakral, serta kau mencoba memanipulasi kompetisi ini. Kami datang untuk menangkapmu.
Sekarang ikutlah dengan tenang dan jelaskan semua perbuatanmu. Tidak, aku tidak bersalah. Aku dijebak. Xialin memucat. Suaranya penuh dengan ketakutan. Kami yang akan memutuskan kebenaran setelah melakukan penyelidikan. Sekarang ikut kami, kata penyelidik itu dengan suara dingin. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku dijebak oleh seseorang. Xialin masih mencoba menolak. Air matanya hampir jatuh. Kau masih berani menolak ikut? Kau pikir kau punya pilihan? Penyelidik itu memberi isyarat dan para duyung di belakangnya mulai bergerak. Tunggu, suara Suyi kembali terdengar. Tenang namun juga tajam. Mata Xialin berbinar, secercah harapan terakhir muncul di tengah keputusasaannya. Suyi menatap Xialin. Dia berkata, Xialin, kukatakan sekali lagi bahwa aku sungguh tak percaya kalau kau mengkhianatiku. Tetapi penyelidik kota suci sudah ada di sini. Kita harus mempercayai keadilan mereka. Aku yakin mereka akan membersihkan namamu. Ikutlah bersama mereka. Setelah hasilnya keluar, kebenaran akan membuktikan ketulusanmu. Bukankah begitu? Kak Suyi. Mata Xialin meredup, suaranya pun bergetar. Pergilah bersama mereka. Buktikan kalau dirimu tak bersalah, kata Suyi. Mendengar itu, hati Xialin seakan hancur. Dia menunduk. Aku dijebak. Tetapi karena Kak Suyi memintaku untuk bersama mereka, maka aku akan pergi. Akan kubuktikan bahwa aku tak bersalah. Xialin lalu berbalik dan berjalan ke arah penyelidik. Melihat itu, penyelidik mengangguk puas. Itu baru sikap yang benar. Sekarang ikutlah kami. Singkatnya Xialin pun dibawa keluar menuju ke ruang interogasi bawah tanah dari kota suci. Di dalam ruangan itu, hawa dingin menekannya. Cahaya biru laut menyoroti meja batu yang ada di tengah ruang. Seekor gu berwarna keperakan merayap di sepanjang jalur informasi di atas meja. Lalu kemudian gu itu menampilkan bayangan-bayangan ilusi berupa suara serta gambar. Lihat baik-baik. Semua bukti ini menunjukkan pengkhianatanmu. Dengarkan saranku baik-baik. Jangan berpikir kau bisa keluar dari masalah ini dengan mudah, ujar penyelidik dengan senyum sinis. Xialin melihat gambar-gambar di hadapannya. Dan setelah beberapa detik, matanya membesar karena keterkejutan. Ini tidak benar. Video dan juga suara ini adalah palsu. Aku tidak pernah mengatakan yang semacam itu. Penyelidik tertawa kecil. Itu alasanmu terhadap semua bukti ini? Siapa yang akan mempercayaimu? Aku sungguh tidak pernah mengatakan hal semacam itu. Gerakan tangan penyelidik menghentikan perkataan Xialin. Senyum dingin terlihat di wajahnya. Sejak awal aku tahu kau dijebak, kata penyelidik itu yang kemudian membuat Xialin tertegun. Tunggu, apa yang Anda katakan? Penyelidik itu dengan santai berkata, Kukatakan sekali lagi bahwa aku tahu kau dijebak. Pandangan Xialin menjadi bingung. Kalau memang Anda tahu, mengapa Anda tetap menahanku? Penyelidik itu berkata, Ya, bagaimana lagi? Aku melakukan ini karena permintaan Nona Suyi sendiri. Tidak,
Jangan menabur fitnah di antara kami. Aku tak percaya, seru Xialin dengan amarah. Tapi penyelidik itu mengejek dan berkata, "Gadis kecil, kau masih naif. Apa kau tahu siapa ayah Nona Suyi sebenarnya? Kau bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi di balik upacara Dewa Laut." Mendengar itu Xialin membeku. Dia berkata, "Aku tidak percaya ini. Tidak mungkin semua ini adalah rencana Kak Suyi. Jika memang dia ingin aku mundur, aku akan pergi dengan sukarela. Jika dia memintaku secara langsung, aku tidak akan menolaknya." Penyelidik itu menatap Xialin. Tatapannya terasa dingin. "Apa kau pikir upacara Dewa Laut adalah permainan di mana orang bisa bebas keluar dan masuk sesuka hati? Jika pengikut bisa mundur begitu saja, kompetisi ini hanya akan menjadi ajang adu kekuatan. Satu-satunya cara agar pengikut itu bisa mundur adalah dengan membuat dirimu terjelat masalah. Hanya dengan begitu posisimu bisa dikosongkan dan segera digantikan." Mendengar itu, Xialin terdiam. Penyelidik tersenyum. Dia berkata, "Tampaknya kau mulai paham. Sekarang dengarkan baik-baik. Ada dua pilihan untukmu." Penyelidik menegakkan punggungnya dan berkata, "Pertama, kau boleh terus menyangkal semua tuduhan dan tetap mempertahankan kepolosanmu. Tetapi semua bukti sudah kami miliki. Tidak akan ada seorang pun yang percaya padamu. Atau pilihan kedua, bekerja samalah dengan kami. Akui saja kejahatanmu. Dan meski reputasimu hancur, kami akan memberimu kompensasi yang besar, sumber daya, perlindungan, dan masa depan yang aman. Kau bisa hidup dengan tenang. Sekarang, pilihlah mana yang akan kau ambil." Xialin menunduk. Senyumannya terasa pahit. Pilihan? Pilihan apa? Apakah dua pilihan itu benar-benar adalah sebuah pilihan? Apakah dia benar-benar punya pilihan yang sejati? Dia telah diseret ke ruangan ini di bawah tuduhan palsu. Jika dia menolak, dia akan tetap dinyatakan bersalah. Dia tidak punya kekuatan, tidak punya sekutu, bahkan tidak punya hak untuk membela diri. Keheningan panjang mengisi ruangan itu. Sang penyelidik bersandar, menatapnya dengan senyum puas. "Kalau kau terus diam, aku akan menganggap kau menerima tawaranku. Fakta sudah jelas ada di sini. Orang cerdas tahu bagaimana cara untuk memilih jalan yang paling menguntungkan." Tiba-tiba Xialin mengangkat wajahnya, menatap tajam ke arah penyelidik itu. Dia berkata, "Aku tak akan menerima tawaran itu." "Menolak? Nona muda, pikirkan baik-baik. Kau masih muda, jangan gegabah. Dunia ini milik mereka yang kuat, dan kau bahkan belum pantas untuk disebut lemah." Penyelidik itu tampak mengerutkan kening. Tapi Xialin menatapnya lurus tanpa gentar. "Aku tahu. Aku tidak punya siapapun untuk diandalkan. Aku hanyalah sebuah pion kecil. Dan justru karena itulah kalian menargetkan aku. Tapi kalian tak perlu khawatir. Aku tidak akan melakukan pembalasan yang bodoh, apalagi mengeluhkan hal ini. Akan kuterima tuduhan palsu kalian. Anggap saja ini adalah balasan atas kebaikan Kak Suyi. Aku tidak menginginkan kompensasi apapun. Mulai hari ini, antara aku dan dia tidak ada hutang budi lagi.
Kami berdua hanyalah orang asing. Tatapan penyelidik itu membeku. Di ruang yang gelap itu, mata Xialin memantulkan cahaya yang tajam dan jernih, seolah-olah menembus hati nurani siapapun yang melihatnya. Bahkan, penyelidik yang keras hati itu pun tak sanggup menahan tatapannya. Dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata, "Kalau memang itu keputusanmu, kau boleh pergi. Kuharap kau menepati kata-katamu." Xialin lalu berdiri. "Tentu saja, akan kutepati kata-kataku." Langkahnya tenang. Dia meninggalkan tempat itu tanpa jejak takut ataupun ragu. Beberapa hari kemudian, "Nona Xialin, bukan kami tak ingin menerima Anda lagi, tapi tekanan publik terlalu besar. Banyak orang yang datang melapor, jadi kami tak bisa terus menampung Anda." Pemilik penginapan bicara dengan wajah yang serba salah. Xialin mengangguk. Dia berkata, "Saya mengerti situasinya. Saya akan segera pergi." Pemilik penginapan itu membungkuk dalam-dalam. Dia berkata, "Terima kasih atas pengertian Anda, Nona Xialin. Anda benar-benar orang yang baik." Xialin hanya tersenyum tipis. Ia berkemas lalu menuruni tangga menuju aula bawah. Begitu wajahnya muncul di depan umum, bisikan-bisikan mulai terdengar. Mereka semua menghujat Xialin, menyebut dia sebagai pengkhianat dan juga menodai upacara suci Dewa Laut. Xialin bisa mendengar semuanya, tetapi langkahnya tidak terhenti. Dia berjalan keluar dari penginapan. Dengan kepala tegak, ekspresinya tetap tenang dan bersahaja. Di jalan utama yang ramai, orang-orang bergegas dengan semangat. Riuh percakapan memenuhi tempat itu. Mereka mulai membicarakan tentang tahap akhir dari upacara Dewa Laut. Tetapi selain itu, juga banyak yang membicarakan tentang Xialin sebagai seorang pengkhianat. Xialin hanya berjalan melewati kerumunan orang itu tanpa menoleh sedikit pun. Di tengah hiruk-pikuk, hanya ada suaranya sendiri yang menggema dalam hati. Sunyi tapi tetap teguh. Suasana begitu riuh, jalan-jalan dipenuhi oleh kerumunan orang yang berdesakan. Xialin berjalan di antara mereka dengan ekspresi tenang, sangat kontras dengan hiruk-pikuk yang ada di sekitarnya. Dulu dia begitu bahagia berada di tempat ini, tetapi sekarang seolah kabut tebal menutupi dadanya, membuatnya bahkan sulit untuk bernafas. Kota suci yang dulu ia kagumi kini terasa menyesakkan. Ia menatap langit yang dipenuhi oleh bangunan yang menjulang, tapi semuanya tampak miring, seolah seluruh kota menekan dirinya dari segala arah. Mungkin aku tak akan pernah lagi datang ke sini seumur hidupku, kata Xialin dalam hati. Hatinya sungguh terasa sesak. Frustasi juga menumpuk di dalam dadanya. Ia mempercepat langkahnya dan berusaha meninggalkan keramaian itu. Dia berbelok ke dalam sebuah gang kecil. Gang itu lembab dan gelap. Tumpukan sampah di sudut mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Tapi anehnya, Xialin justru merasa jauh lebih lega di tempat itu. Nafasnya sedikit lebih teratur, seolah beban berat kini telah terangkat dari hatinya. Berjalan sendiri di jalan yang sempit itu, Xialin menghela nafas panjang. Bagaimana aku bisa sampai pada keadaan seperti ini? Dia benar-benar lupa diri sampai tiba-tiba dia jatuh seperti ini. Tapi meski dia bertanya, dia tidak mendapatkan jawaban. Matanya memerah dan akhirnya air matanya jatuh membasahi pipinya.
Dia masih sangat muda. Ketenangan serta ketegaran yang sebelumnya dia tunjukkan hanyalah sebuah topeng yang rapuh dan mudah retak. Xialin merasa hilang arah. Tiba-tiba, 3 orang duyung muncul di depannya. Dia berkata, "Halo, Nona muda." Melihat ketiga orang itu, Xialin tersentak. Segera dia mundur dengan wajah waspada. Tatapan para duyung itu dipenuhi dengan niat buruk. Jelas mereka bukanlah orang baik. Lebih parah lagi, ketiganya adalah Master Gu peringkat 2. Dia memang seorang Master Gu peringkat 2 juga, tetapi jelas dia bukan tandingan mereka bertiga. "Apa yang kalian inginkan?" Suara Xialin rendah namun tegas. "Yang kami inginkan, tentu saja tubuhmu. Nona muda, kita dipertemukan oleh takdir. Kenapa kita tidak menikmatinya?" Para masterku itu tampak sangat bejat. Xialin terus berjalan mundur. Sebelum dia berbalik dan melarikan diri, 2 duyung lain muncul dari sisi belakang. Melihat mereka, hati Xialin tenggelam. 5 lawan 1. Jelas dia tak akan bisa menang. Gang ini memang tidak jauh dari jalan utama, tetapi kelima orang ini pasti sudah menyiapkan penyergapan. Sehingga pada akhirnya dia pun tak punya kesempatan untuk lari. Kini Xialin hanya bisa berdiri di tempat. Dia tak bisa melarikan diri. Sementara kelima duyung itu perlahan maju. Dengan putus asa, Xialin menggertakkan gigi. "Majulah. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeret kalian bersamaku." Ternyata bocah ini berani juga. Aku sungguh menyukai gadis yang berani. Kelima duyung itu tampak tertawa puas. Tapi tiba-tiba, bam! Kepala Xialin berdenyut hebat. Dunia seolah berputar dan dia terjatuh. Samar-samar dia melihat bahwa ada seorang duyung lagi di belakangnya yang memukulnya dari belakang. Keenam duyung itu kini tertawa. "Bos, caramu melakukannya sungguh luar biasa," kata yang lain kepada seseorang yang terakhir. Dialah yang disebut sebagai bos, seorang Master Gu peringkat 3. Dia lalu berkata, "Jangan banyak bicara, cepat bersihkan tempat ini. Upacara Dewa Laut sedang berlangsung, kita tak boleh menarik banyak perhatian." Setelah itu, ingatan Xialin menghilang. Setelah beberapa waktu, dia perlahan membuka matanya. Ternyata dia masih hidup. Dia melihat di sana, dia masih berada di dalam lorong sebelumnya. Rasa sakit masih terasa jelas di kepalanya. Dia terkejut dan segera melihat sekeliling. Ketika dia melihat pemandangan yang ada di depannya, Xialin lagi-lagi dibuat terkejut. Keenam duyung yang tadi menyerangnya, kini semua sudah tergeletak di tanah. Semuanya dalam posisi yang aneh, dan tubuh mereka bahkan tidak bisa bergerak. Lalu, di tengah-tengah mereka, berdiri seorang Master Gu manusia. Xialin menatapnya dengan mata berbinar. Suaranya bergetar. Dia sungguh gembira. Tuan Chu, ini kamu?" Fang Yuan tersenyum ringan. "Ya, ini aku. Aku sudah memperhatikan upacara Dewa Laut sejak awal. Aku juga mendengar tentang masalahmu. Kau disingkirkan oleh Su Yi, bukan?" Air mata segera pecah dari mata Xialin. Dia menutupi mulutnya dengan tangan. Suaranya tersendat. Fang Yuan sendiri tampak menggelengkan kepala dan berkata, "Aku punya penilaian yang cukup baik terhadap orang.
Meskipun baru beberapa kali kita bertemu, aku tahu kau bukanlah tipe orang seperti itu." Kata-katanya sungguh mematahkan pertahanan Xialin. Xialin menangis sejadi-jadinya seperti seorang anak kecil. Fang Yuan hanya berdiri diam, menunggu Xialin lebih tenang. Setelah beberapa waktu, Fang Yuan lalu berjalan, menepuk Xialin perlahan dan berkata, "Xialin, ayo pergi." Dengan suara lemah Xialin bertanya, "Kemana, Tuan?" Matanya masih tampak merah. Fang Yuan menghela nafas dan berkata, "Situasimu sekarang sebagian juga karena salahku. Kalau saja aku tidak memberimu gu pengumpul minyak, kau tidak akan menjadi target Su Yi. Dan kau tidak akan terseret dalam upacara Dewa Laut ini. Karena itu, aku akan membawamu pergi dari sini." Xialin menatapnya. Dia segera mengangguk dan berkata, "Baik Tuan Chu, saya akan ikut dengan Anda." Kota suci saat ini sudah tidak punya arti lagi bagi Xialin. Sementara mengikuti Fang Yuan adalah keputusan yang membuatnya merasa bahagia. Xialin mulai mengikuti Fang Yuan dari belakang. Dan segitu dulu guys, kisah hidup Fang Yuan hari ini. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di video berikutnya. See you dan bye.